Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mahfudin Subahi, NIM 210032009 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa, dan rekan saya Nanang Trivarna dengan NIM 210032017 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu implementasi. Implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rancangan yang telah dibuat dengan demikian. Implementasi hanya dilakukan jika terdapat sebuah rancangan, yang dimana hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana dari sebelum-sebelumnya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai ketuhanan pada sila pertama, contoh dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membina kerukunan hidup antara sesama manusia. Yang kedua, tidak melakukan penistaan agama. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling hormat dalam menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat, menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kebaikan yang diajarkan Tuhan dalam agama dan keyakinan. Yang kelima, tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan pada orang lain. Yang terakhir yaitu yang keenam, bersikap toleransi kepada agama yang berbeda agama. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila dalam contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mengakui kepercayaan, derajat, hak, dan kewajiban asas setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, kepercayaan, agama, dan jenis kelamin. Yang kedua, sigap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mengasihi antar sesama manusia. Yang keempat, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kelima, tidak bersikap semena-mena. Yang keenam, mendukung dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, membantu korban, bencana alam, berbagi makanan pada orang lain. Yang ketujuh, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila yang ketiga yaitu Sila Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Yang kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan asal dasar Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam, mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Yang ketiga, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak atau pendapat pada orang lain. Yang kelima, menghargai orang lain. Yang keenam, berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah. Yang ketujuh, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Yang kedelapan, ikut serta dalam pemilihan umum, pilihan presiden, dan pilkada. Yang kesembilan, memberikan kepercayaan pada wakil rakyat yang dipilih. Yang kesepuluh, wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat. Dan yang terakhir, menghindari hasil WU dalam musyawarah. Itu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penyerapan sila kelima pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, tidak bergaya hidup mewah, tidak bersifat boros, bekerja keras, menghormati hak-hak orang lain, peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir, mendukung kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, seperti akses pendidikan bagi siapa saja, dan membantu akses sandang, pangan, dan papan yang merata. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Lebih kurang saya mohon maaf, semoga membantu para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.